Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas mengajak keledainya berjalan-jalan di tepian hutan. Pemandangannya yang indah dan air sungai yang jernih menambah suasana semakin syahdu. Ia pun memutuskan istirahat di atas bebatuan bersama keledai di sampingnya. Tatkala Abu Nawas sedang menikmati suasana, tiba-tiba keledai miliknya tertancap oleh anak panah yang melesat. Sontak keledai tersebut meringkik kesakitan dan langsung pingsan seketika. Tentu saja Abu Nawas menjadi marah besar. "Kurang ajar, siapa yang telah membunuh keledaiku?" teriak Abu Nawas. Ia pun melihat di sekelilingnya mencari tahu dari mana arah anak panah berasal. Tidak lama kemudian muncullah sosok seorang pemburu. Abu Nawas pun segera menghampiri dan menghardiknya dengan keras. "Jadi kamu yang membunuh keledaiku, kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu." Pemburu itu menjawab, "Maaf tuan, saya tidak sengaja." "Enak saja bilang maaf. Dia adalah keledaiku satu-satunya. Ngapain juga kau memanah keledaiku? Apakah dia punya salah padamu?" bentak Abu Nawas. "Tidak tuan, sekali lagi saya mohon maaf. Tadinya saya hendak membidik seekor rusa, tapi rusa tersebut berhasil mengelak dan anak panahnya menyasar ke tubuh keledai tuan," kata si pemburu memberitahu. "Terus bagaimana dengan keledaiku? Dia terluka parah karena ulahmu dan sepertinya dia sudah mati," tanya Abu Nawas. "Jangan khawatir tuan, saya tetap akan bertanggung jawab. Mari kita bawa ke tabib untuk diobati. Kalau dia meninggal, saya akan memberi tuan 1000 dinar. Kalau berhasil diselamatkan, aku tetap akan memberi tuan 100 dinar untuk biaya pengobatan," jawab si pemburu. Mendengar penjelasan tersebut, Abu Nawas pun menjadi gembira. Ia tak menyangka akan mendapatkan uang sebanyak itu. "Padahal keledaiku harganya cuma 200 dinar, tapi aku bisa mendapatkan 1000 dinar, pikir Abu Nawas. Ketika si pemburu mengamati luka keledainya, ia berkata kepada Abu Nawas, "Syukurlah tuan, sepertinya keledai tuan akan baik-baik saja. Cukup diobati beberapa kali, nanti pasti akan kembali sehat." Abu Nawas membalas, "Belum tentu, bisa saja dia mati. Lihatlah keledai itu, ia bahkan tak bergerak sama sekali," ujar Abu Nawas. "Benar tuan, tapi saya kira dia hanya pingsan," kata si pemburu. "Tidak bisa, pokoknya kau harus memberiku 1000 dinar karena kau telah membunuh keledaiku," tukas Abu Nawas. "Iya tuan, pasti aku akan memberi tuan 1000 dinar. Itu kalau keledai tuan benar-benar mati. Tapi kalau ternyata tidak mati bagaimana?" tanya si pemburu. "Oh, itu gampang. Aku akan memintamu untuk mengulanginya," jawab Abu Nawas enteng. Sontak si pemburu menjadi heran dengan jawaban Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, seorang ulama yang bernama Abu Hasan Al-Qurafi mengadakan sebuah perjalanan untuk mengunjungi seorang ulama yang bernama Abu Khair At-Tainati. Setelah melewati perjalanan yang melelahkan, sampailah ia di depan rumahnya. Ia pun disambut hangat dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. Singkat cerita, setelah keduanya ngobrol panjang lebar, Abu Hasan meminta izin pamit pulang. Abu Khair pun mengantarkannya sampai di depan pintu masjid. "Hasan, aku tahu kau tidak punya bekal apapun. Maka dari itu, terimalah 2 apel ini untuk bekal perjalananmu," kata Abu Khair. "Alhamdulillah, terima kasih wahai Tuan Syekh," balas Abu Hasan. Kemudian kedua apel tersebut ia masukkan ke dalam kantong jubahnya. Selama dalam perjalanan pulang, Abu Hasan sama sekali tidak menyentuh apel tersebut. Ia akan memakannya bila memang sudah sangat lapar.
Hingga pada hari yang ketiga, Abu Hasan sudah tak kuat lagi untuk menahan laparnya. Kemudian ia mengambil salah satu apel yang ada dalam kantong jubahnya. Di sini peristiwa aneh terjadi. Ketika ia selesai memakan buah apel, jumlah apel yang ada di kantong jubahnya masih tetap berjumlah 2, tidak berkurang. Begitu ia mengambil kembali dan memakannya, apel tersebut jumlahnya masih tetap 2, tidak berkurang sama sekali. Ketika ia mencoba untuk yang ketiga kalinya, hal yang sama pun kembali terjadi. Dalam hati Abu Hasan berkata, "Apel ini telah merusak kondisi tawakalku. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin membuangnya, karena ini adalah pemberian dari guruku." Di saat ia tengah kebingungan, tiba-tiba lewatlah seorang pengemis di hadapannya. "Tuan, aku sedang kelaparan. Berikan aku buah apelmu itu," kata si pengemis. Abu Hasan pun segera memberikan kedua apel yang ada dalam kantong jubahnya, dan si pengemis langsung pergi berlalu. Anehnya, setelah kedua apel tersebut diberikan, ia tidak lagi mendapati apel di kantong jubahnya. Dari rentetan peristiwa yang dialami, Abu Hasan tak habis pikir, bagaimana pengemis itu tahu kalau dirinya menyimpan buah apel. Akhirnya, Abu Hasan pun mulai memahami bahwa gurunya yang bernama Abu Khair At-Tainiti sebenarnya ingin memberikan buah apel kepada pengemis tersebut, dan Abu Khair menitipkan lewat dirinya. Kemudian, Abu Hasan hendak mencari siapa gerangan pengemis itu, namun ia tidak menemukannya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasyid terkena penyakit yang sangat aneh. Badannya tiba-tiba panas, tubuhnya pun menjadi lemas, hingga Baginda tidak kuat untuk melangkah. Beberapa tabib dari penjuru negeri sudah mencoba untuk mengobati Baginda Raja, namun tetap saja tidak ada perubahan sama sekali. Meski begitu, Baginda Raja tidak pernah menyerah. Keinginan untuk sembuh sangatlah besar. Baginda akhirnya memutuskan untuk membuat sayembara. Sayembara itu berbunyi, siapa saja yang dapat menyembuhkan raja, maka dia akan mendapatkan hadiah yang menggiurkan. Banyak para tabib yang mencoba mengikuti sayembara. Berbagai macam pengobatan dipraktekkan, namun penyakit Baginda Raja tak kunjung sembuh. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu merasa tertarik untuk mengikutinya. Maka datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Paduka Raja. Namun kedatangan Abu Nawas membuat Baginda heran, karena setahu Baginda, Abu Nawas bukanlah seorang tabib yang bisa mengobati penyakit. "Wahai Abu Nawas, setahuku kamu itu bukan seorang tabib. Tapi mengapa engkau mengikuti sayembara ini?" tanya Baginda heran. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar perkataan Baginda. "Yang mulia, janganlah melihat penampilanku, tapi lihatlah bagaimana hasil pengobatanku nanti," ucap Abu Nawas. "Baiklah, aku perkenankan kamu mengikuti sayembara ini. Tapi ingat Abu Nawas, kamu jangan sampai mengerjai aku, karena badanku sedang sakit sekali. Aku lagi tidak selera untuk bercanda." Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja pun terlibat pembicaraan yang sangat serius. Baginda mengungkapkan segala keluhan penyakit yang dideritanya. "Oh, ternyata penyakit yang Paduka rasakan itu gampang sekali obatnya," celetuk Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, Baginda Raja menjadi kaget. "Bagaimana kau bisa tahu penyakitku? Kamu kan bukan tabib." Abu Nawas kembali meyakinkan Baginda Raja. Kalau Baginda mau menuruti perkataan Abu Nawas, penyakitnya pasti akan sembuh. "Baiklah, kali ini aku percaya dengan ucapanmu. Sekarang katakan padaku apa obatnya?" tanya Baginda Raja. "Obatnya adalah telur onta Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Tapi syaratnya harus Baginda sendiri yang mencarinya dengan berjalan kaki. Jangan menyuruh orang lain. Apabila Baginda menyuruh orang lain, maka khasiatnya akan hilang." "Oh begitu.
Lalu di mana aku bisa mendapatkan telur onta? Tanya Baginda kembali. Coba Baginda cari saja di pasar-pasar kota Baghdad, balas Abu Nawas. Karena ingin sembuh, Baginda lalu pergi bersama pengawalnya mencari telur onta. Ia berjalan dari istana dan berkeliling pasar di seantero kota Baghdad. Namun hasilnya tidak menemukan telur onta sebiji pun. Saking semangatnya untuk sembuh, Baginda kemudian mencari telur onta di beberapa pasar lagi. Baginda tidak memperdulikan seberapa lama dirinya berjalan. Sampai-sampai para pengawal dibuatnya kelelahan. Akhirnya Baginda memutuskan untuk beristirahat sebentar. Kemana lagi aku harus mencari telur onta? Pikir Baginda sambil meneguk segelas air. Jangan-jangan Abu Nawas hanya mengerjaiku. Di saat Baginda Raja bersama para pengawal sedang istirahat, tiba-tiba seorang kakek berjalan melewati mereka. Berhenti kek, saya mau tanya. Apakah kakek tahu di mana yang menjual telur onta? Tanya sang raja. Mendengar pertanyaan itu, kakek tersebut langsung ketawa. Maaf Paduka yang mulia, tapi di dunia ini mana ada telur onta? Yang ada telur burung onta. Setiap hewan yang bertelinga itu melahirkan Paduka yang mulia, bukan bertelur, ujar kakek tersebut. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun kaget. Betapa bodohnya aku. Kenapa aku tidak mencermati perkataan Abu Nawas? Abu Nawas benar-benar kelewatan. Berani-beraninya mengerjai aku yang sedang sakit. Keesokan harinya, Abu Nawas langsung disuruh menghadap Baginda Raja. Ketika Abu Nawas sudah berada di hadapan Baginda Raja, Baginda berkata dengan nada geram, Abu Nawas, berani-beraninya engkau mengerjai aku. Mana ada telur onta? Yang ada telur burung onta. Karena perbuatanmu ini, kamu harus menerima hukuman. Namun Abu Nawas tampak tenang mendengarkan perkataan Baginda Raja. Ia juga membenarkan ucapan junjungannya itu. Tunggu dulu Baginda, jangan terburu-buru menghukum hamba. Saya juga tahu Baginda, mana ada di dunia ini telur onta. Tapi sebelumnya, izinkan saya bertanya. Bagaimana kondisi kesehatan Baginda sekarang? Tanya Abu Nawas. Saya merasa tubuhku kembali sehat. Suhu panas badanku juga turun, jawab Baginda Raja. Nah itu dia, berarti Baginda telah sehat kembali, ujar Abu Nawas. Penyakit yang diderita Baginda sebenarnya adalah karena kurang bergerak. Baginda jarang olahraga tetapi banyak makan. Itulah yang membuat Baginda sakit. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun kemudian tersadar. Perjalanan panjang yang dilakukan Baginda tempo hari membuat yang jarang bergerak menjadi bergerak. Aliran darahnya yang beku menjadi lancar kembali. Ya, memang aku sering di kamar dan jarang bergerak Abu Nawas. Aku juga banyak makan. Mungkin inilah yang menyebabkan aku menjadi sakit, sahut Baginda Raja. Karena keberhasilan Abu Nawas mengobati penyakit Baginda Raja, Abu Nawas pun diberikan hadiah untuk dibawa pulang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Abu Nawas menipu malaikat? Boleh jadi kisah ini hanyalah sebuah kisah humor belaka. Sebagai seorang muslim, Abu Nawas sudah pasti mengimani bahwa kelak di alam kubur ia akan didatangi dua malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Dua malaikat ini bertugas menanyakan 6 perkara kepada penghuni kubur yang baru masuk. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Apa kiblatmu? Dan siapa saudara-saudaramu? Tentunya Abu Nawas sudah hafal betul dengan ke-6 pertanyaan tersebut. Namun yang menjadi masalah, kedua malaikat itu mendatangi orang yang baru mati dengan bentuk yang menakutkan. Bahkan kedua malaikat ini membawa pentungan. Hal ini akan membuat siapa saja gemetar menghadapinya. Tak ayal, Abu Nawas pun terkadang bertanya-tanya pada diri sendiri. Mampukah ia
kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur tersebut. Sedang melihat fisik keduanya saja sudah terbayang begitu menakutkan. Abu Nawas memang bukan Umar bin Khattab yang konon berani melawan kedua malaikat itu. Saat didatangi kedua malaikat Mungkar dan Nakir, Umar bin Khattab justru balik menggertak. Lalu, siapa Tuhanmu? Abu Nawas menyadari bahwa dirinya tak sebanding dengan Umar bin Khattab. Itu sebabnya ia mesti mencari jalan lain, jalan untuk mengelabui dua malaikat tersebut. Intinya, Abu Nawas ingin menyiasati bagaimana supaya terhindar dari ujian malaikat Mungkar dan Nakir. Abu Nawas lalu memberikan wasiat kepada keluarganya agar saat ia meninggal kelak supaya dikafani dengan kain kafan yang sudah sangat lusuh dan usang. Keluarganya tentu saja bertanya-tanya, "Wasiat kok aneh begitu?" Seletuk sang istri. Abu Nawas tak banyak berkomentar. "Pokoknya lakukan saja apa yang sudah saya katakan," kata Abu Nawas tegas. Benar saja, tiba saat Abu Nawas meninggal, istrinya pun menjalankan wasiat itu. Ia mencarikan kain kafan lusuh untuk membungkus jenazah suaminya. Sesaat setelah Abu Nawas dikuburkan, datanglah dua malaikat. Malaikat Mungkar bertugas sebagai malaikat penanya di alam kubur, dan malaikat Nakir bertugas sebagai pemberi siksa kubur apabila penghuni kubur tersebut tidak bisa menjawab pertanyaannya. Kedua malaikat itu pun sudah siap memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas. Ketika sampai di kuburan Abu Nawas, dua malaikat itu merasa kebingungan, sebab merasa aneh jika arwah yang didatanginya berkain kafan lusuh, seolah-olah seperti kain kafan orang yang sudah lama meninggal. Keduanya kemudian berdebat lama, namun pada akhirnya mereka berdua tetap menanyakan kepada Abu Nawas. "Siapa Tuhanmu?" tanya malaikat Mungkar kepada Abu Nawas. "Wahai malaikat, tidakkah engkau tahu, kain kafanku ini sudah lama. Aku bukan orang yang baru wafat," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, kedua malaikat tersebut bertambah bingung. Melihat Abu Nawas memakai kain kafan yang sudah lusuh, akan tetapi tanah galiannya masih terlihat baru. Namun setelah lama keduanya berdebat, akhirnya salah satu dari mereka menegaskan bahwa memang kuburan tersebut merupakan kuburan lama, sehingga tidak perlu lagi ditanya pertanyaan alam kubur. Kedua malaikat itu pun pergi dari kuburan Abu Nawas, sebab mereka yakin bahwa Abu Nawas adalah penghuni kubur yang lama. Jadi tidak perlu lagi ditanya tentang pertanyaan alam kubur. Keduanya pun lalu berpindah ke kuburan lain yang masih baru. Begitulah kisah Abu Nawas dalam mengelabui malaikat Mungkar dan Nakir. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Beberapa hari belakangan ini, Baginda Raja bingung mencari cara yang jitu untuk menjebak Abu Nawas. Sampai-sampai Baginda meminta bantuan para penasehat istana supaya dicarikan solusi yang tepat. Namun sayang beribu sayang, saran-saran jebakan yang mereka berikan tidak ada yang sulit. Jangankan Abu Nawas, Baginda Raja sendiri bisa dengan mudah mengatasinya. Tidak berapa lama datanglah pelayan kerajaan membawakan hidangan untuk Baginda Raja. "Hei pelayan, apakah kamu punya ide sebuah jebakan yang sulit diatasi?" tanya Baginda Raja. "Kalau kamu punya ide yang bagus, maka akan saya kasih hadiah." Mendapat iming-iming hadiah yang menggiurkan, si pelayan lantas berpikir membuat jebakan yang tepat. Tak lama kemudian si pelayan berkata, "Saya ada ide bagus Baginda yang mulia." "Apa itu? Segera beritahu aku," balas Baginda Raja. Si pelayan lalu membisikkan kepada Baginda Raja tentang ide jebakannya. Baginda Raja tampak setuju dengan usulan si pelayan istana. "Bagus juga ide kamu," ujar Baginda Raja.
Sekarang juga persiapkan rencanamu itu, perintah Baginda Raja kemudian. Sementara si pelayan menyiapkan rencana jebakannya, Baginda Raja lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa? Kenapa tiba-tiba Baginda memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun menjawab, "Tidak ada apa-apa Abu Nawas, saya hanya ingin mengajakmu makan." "Ayo silahkan duduk Abu Nawas," ucap Baginda Raja sambil mempersilahkan Abu Nawas duduk. Lalu datanglah pelayan istana menyiapkan hidangan ayam panggang dan beberapa hidangan lezat lainnya. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas duduk bersama di meja makan yang penuh dengan hidangan lezat. "Kebetulan sekali Baginda, dari pagi saya belum makan," kata Abu Nawas cengengesan. Mencium aroma ayam panggang di depannya yang begitu menggugah selera makan, Abu Nawas buru-buru mengambilnya. Namun saat hendak memakan ayam tersebut, tiba-tiba Baginda Raja mencegahnya. "Tunggu dulu Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati. Tapi ingat Abu Nawas, jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku juga akan memotong pahamu. Jika kamu memotong leher ayam itu, aku juga akan memotong leher kamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Pada intinya, apapun yang kamu lakukan kepada ayam itu, aku juga akan melakukan hal yang sama kepadamu." Mendengar perkataan Baginda Raja, Abu Nawas kaget bukan main. Ia hanya terdiam sambil memegang ayam panggang di tangannya. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kalau kamu membiarkan ayam itu tanpa diapa-apain, maka kamu akan saya masukkan ke dalam penjara tanpa diberi makan," kata Baginda memperingatkan. Suasana pun menjadi tegang. Abu Nawas semakin dibuatnya menjadi serba salah. Dimakan bahaya, tidak dimakan masuk penjara. Yah, namanya saja Abu Nawas. Dalam keadaan apapun, dia pasti bisa lepas dari jebakan sang raja. Ia pun lalu mendekatkan ayam panggang di mulutnya. Melihat hal itu, Baginda Raja sudah bersiap-siap untuk membalaskan dendamnya. Akan tetapi, tiba-tiba Abu Nawas menjilati paha ayam tersebut tanpa henti-henti. Bahkan Abu Nawas berdiri dari kursinya dan merubah posisinya jadi menunggingkan pantat. "Hei Abu Nawas, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Baginda Raja heran. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Saya sedang menjilati pantat ayam Paduka yang mulia." "Lalu apa maksudmu menungging seperti itu?" tanya Baginda Raja kembali. Abu Nawas menjawab, "Saya menunggu Paduka melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan kepada ayam ini," jawab Abu Nawas cengengesan. Mendengar jawaban Abu Nawas spontan membuat Baginda Raja tak bisa berkutik. Mana mungkin Baginda Raja akan menjilati pantat Abu Nawas. Dasar konyol tingkah Abu Nawas ini. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Raja Harun al-Rasyid terlihat sangat gelisah. Pasalnya, ia belum juga menemukan orang yang tepat untuk diangkat menjadi hakim. Hakim-hakim yang dulu terbukti malah menyelewengkan kekuasaannya. Untung saja ada Abu Nawas yang membuka borok para hakim nakal tersebut. Untuk menunjuk Abu Nawas sebagai hakim rasanya tidak mungkin, karena ia tidak suka dengan jabatan. Kalaupun Baginda Raja memaksa, yang ada malah dirinya dikerjain oleh Abu Nawas. Kali ini Baginda sudah kapok berurusan dengan Abu Nawas. Saat dalam kebingungannya, tiba-tiba datang seorang menteri bersama anak muda yang alim. "Paduka yang mulia, kalau Paduka berkenan, saya membawa anak muda untuk Baginda angkat menjadi hakim,"
anak muda ini cerdas dan alim Paduka Yang Mulia. Di samping itu, dia juga sangat jujur dan adil, kata sang menteri kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun lalu mengetes anak muda alim tersebut. Setelah beberapa tes dilalui oleh si pemuda, Baginda Raja merasa puas dan percaya dengan kemampuannya. Baiklah, mulai sekarang kau kuangkat menjadi hakim istana. Semenjak anak muda alim tersebut menjadi hakim, banyak permasalahan hukum yang ia putuskan dengan cara yang bijak. Pernah suatu hari ada saudagar kaya yang bermaksud menyuapnya. Si saudagar kaya itu ingin agar usaha minuman haramnya berjalan mulus. Karena yang sudah-sudah para hakim sebelumnya bisa disuap dan menjamin bahwa usaha minuman haramnya tidak akan diganggu. Namun beda dengan si pemuda alim, ia menolak mentah-mentah tawaran suap tersebut. Yang ada malah si saudagar kaya dijatuhi hukuman karena mencoba menyuapnya dan telah berjualan minuman haram. Kabar berita tersebut sampai juga ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja pun merasa bangga dan memuji kinerja hakim barunya itu. Karena kejujurannya dalam mengemban amanah sebagai hakim, Baginda Raja pun kemudian memanggil hakim muda tersebut untuk diberi hadiah. Pada suatu hari, hakim muda nan alim itu dihadapkan pada suatu kasus yang rumit. Permasalahannya adalah ada dua wanita yang merebutkan seorang bayi. Dua wanita itu saling mengaku sebagai ibu kandung dari bayi tersebut. Tentu saja hal ini membuat hakim muda merasa kesulitan untuk menentukan siapakah ibu yang asli. Karena dirasa kasus tersebut berlarut-larut dan tidak kunjung selesai, hakim muda itu pun meminta pendapat Baginda Raja. Datangkan kedua wanita itu bersama bayinya ke istana, titah Baginda Raja. Setelah kedua wanita itu menghadap, Baginda Raja pun mengeluarkan jurus taktik rayuannya. Sang raja berharap dengan pendekatan yang lemah lembut akan membuat di antara dua wanita itu ada yang mengalah. Namun cara yang dilakukan Baginda Raja justru membuat kedua wanita itu semakin mati-matian untuk saling mengaku sebagai ibu dari bayi tersebut. Hingga akhirnya sang raja pun putus asa. Beliau kemudian memanggil Abu Nawas untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Abu Nawas pun bersedia dan menggantikan posisi sang hakim untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi, dia tidak langsung memutuskan perkara tersebut pada waktu itu juga. Abu Nawas memilih menundanya pada hari berikutnya. Keesokan harinya, sidang pengadilan dilanjutkan untuk memutuskan siapa ibu sebenarnya dari bayi tersebut. Pada sidang kali ini, Abu Nawas memanggil seorang algojo yang membawa pedang di tangannya. Kemudian ia memerintahkan supaya sang bayi diletakkan di atas meja. Semua orang yang ada di ruangan heran dengan kelakuan Abu Nawas, termasuk kedua wanita yang mengaku sebagai ibu dari bayi tersebut. Salah satu dari wanita itu bertanya, "Hei Abu Nawas, apa yang akan kau lakukan terhadap bayi tersebut?" Abu Nawas menjawab, "Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan sang bayi kepada yang berhak memilikinya?" Kedua wanita tersebut menjawab, "Tidak, bayi itu adalah anakku." Ternyata kedua wanita tersebut masih saling ngotot dan tidak mau mengalah. Melihat kedua wanita tersebut yang masih saling ngotot, Abu Nawas kemudian mengeluarkan ancaman. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh menginginkan bayi tersebut dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi ini menjadi dua biar adil." Melihat ancaman dari Abu Nawas, wanita pertama girang bukan kepalang. Sedangkan wanita kedua menjerit histeris dan berkata, "Jangan Abu Nawas, tolong, jangan dibelah bayi itu. Biarlah aku rela bayi tersebut seutuhnya diserahkan kepada wanita itu." Dari sinilah Abu Nawas bisa mengetahui siapa ibu sebenarnya dari bayi tersebut. Ia pun segera menyerahkan bayi itu kepada wanita kedua. Melihat hal itu, wanita pertama tidak terima. "Hei Abu Nawas, ini tidak adil.
karena akulah ibu sesungguhnya dari bayi tersebut. Dengan geram Abu Nawas menjawab, kamu penipu. Mana ada seorang ibu yang tega melihat anaknya dibelah jadi dua. Pengawal, tangkap dia dan masukkan ke dalam penjara. Akhirnya kasus yang rumit itu pun dapat diselesaikan oleh Abu Nawas dengan caranya yang unik. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.